Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hingga pada saat ini kita masih merasakan kuasa Tuhan dan cinta Tuhan di dalam hidup kita. Dan semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang perkasa dan mulia di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami. Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi rema dalam hidup kami, menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah gembala kita di dalam kitab Mazmur. Kehidupan Raja Daud adalah kehidupan yang digembalakan Tuhan Allah, karena Tuhan Allah senantiasa memelihara, menjaga, menuntun, melindungi, menolong Raja Daud di dalam kehidupannya. Dan Raja Daud juga sadar bahwa ia digembalakan oleh Tuhan Allah. Karena digembalakan oleh Allah, maka hidup Raja Daud penuh keberuntungan. Tuhan Allah mengkehendaki semua manusia hidup beruntung. Karena itu, Tuhan Allah tidak memandang status siapapun ketika Dia mengasihi, membimbing, menuntun, menggembalakan seseorang. Tuhan Allah menjaga dan menuntun, tidak membiarkan kekurangan. Tuhan sebagai gembala membaringkan dombanya di padang rumput hijau dan membimbing ke air yang tenang, yaitu bahwa Tuhan Allah memberikan segala apa yang dibutuhkan domba-dombanya, bahkan diberikan kelimpahan. Dan Tuhan Allah juga menuntun domba-dombanya kepada ketenangan, bukan kepada bahaya. Tuhan Allah menunjukkan kebenaran kepada orang-orang yang dibimbingnya. Karena Tuhan Allah tidak akan membiarkan domba-domba yang digembalakannya dicuri ataupun dimangsa oleh serigala, demikian juga Tuhan Yesus tidak akan membiarkan manusia dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis. Karena itu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menolong dan menyelamatkan manusia ataupun domba-domba Tuhan dari serangan iblis. Tuhan Yesus tidak menginginkan manusia binasa oleh karena dosa. Tuhan Yesus akan selalu menjaga, melindungi, membimbing, dan mengasihi manusia yang merupakan domba-domba Allah. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus merupakan seorang gembala? Tuhan Yesus disebut sebagai gembala dikarenakan Tuhan Yesus tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya kekurangan, membawa orang-orang percaya kepada hidup yang berkelimpahan, menuntun orang-orang percaya kepada kedamaian, memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya kepadanya, menuntun orang-orang kepada kebenaran, tidak membiarkannya berjalan di dalam jalan yang sesat. Sekalipun orang-orang percaya berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka ketakutan, selalu menyertai orang-orang percaya kemanapun melangkahkan kaki. Tidak membiarkan orang-orang percaya dirampas oleh iblis, dibunuh dan dibinasakan, tetapi Tuhan Yesus akan melindungi orang-orang yang mau berlindung kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dikatakan sebagai seorang gembala. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kriteria seorang gembala? Gembala masuk melalui pintu, yakni masuk berdasar kebenaran Tuhan Yesus. Domba-dombanya mengenal suara gembalanya, dan gembalanya mengenal domba-dombanya, yakni orang percaya mengenal Tuhan Yesus ataupun mengenal ajaran Tuhan Yesus sebagai gembala manusia, dan Tuhan Yesus mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Gembala menuntun domba-dombanya keluar dari kandang,
Tuhan Yesus menuntun orang-orang percaya kepada kehidupan yang bersukacita. Gembala berjalan di depan dan domba-dombanya mengikutinya, yakni Tuhan Yesus berjalan di depan orang-orang percaya dan orang-orang percaya mengikuti semua teladan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Pertanyaan yang ketiga, jika ada domba yang hilang, bagaimana sikap gembala yang baik? Apakah membiarkan begitu saja? Gembala yang baik tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya hilang. Ketika seorang gembala menggembalakan 100 ekor domba dan 1 ekor diantaranya hilang, maka gembala yang baik hati itu tidak akan pernah membiarkan domba yang hilang itu hilang begitu saja, tetapi ia akan meninggalkan 99 ekor domba yang tidak tersesat itu dan mencari 1 ekor domba yang tersesat sampai ia menemukannya, dan ia akan sangat bersuka cita jika domba itu ditemukan. Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan seorang pun dari umat gembalaannya yang dibiarkannya tersesat dan akhirnya menjadi binasa. Tetapi Tuhan Yesus akan selalu mencari sampai menemukannya, dan ketika Tuhan Yesus sudah menemukannya, maka Tuhan Yesus akan sangat bersuka cita akan ditemukannya orang yang terhilang itu. Bagi Tuhan Yesus, satu orang sangat berharga bagi Dia, sehingga Ia akan selalu mencari manusia yang berdosa supaya bertobat dan meninggalkan jalan yang salah. Dan ketika hal itu terjadi, maka Allah sangat bersuka cita karena satu orang telah diselamatkan. Di dalam Lukas 15 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Pertanyaan yang keempat, apakah kawanan domba perlu takut? Kawanan domba atau manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus menaungi manusia dengan kuasa-Nya, sehingga orang percaya dapat mengalahkan kuasa-kuasa si jahat, dan manusia diberi Tuhan Yesus hikmat dan kebijaksanaan di dalam menghadapi ancaman ataupun bahaya. Kita boleh lihat di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Pertanyaan yang kelima, siapakah kawanan domba Allah? Kawanan domba Allah adalah orang-orang yang telah dikumpulkan Tuhan Yesus untuk percaya kepadanya dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kawanan domba Allah juga merupakan orang-orang yang melakukan kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, mendengar suara Tuhan Yesus dan mengikuti semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hidup di dalam kepatuhan kepada Allah dan melakukan tugas sebagai orang percaya kepadanya. Pertanyaan yang keenam, apakah manusia perlu digembalakan oleh Allah? Ya, pasti. Manusia butuh penggembalaan dari Tuhan Allah, sebab manusia tidak sanggup menjaga dirinya sendiri, dan manusia tidak akan sanggup melawan kuasa iblis kalau tidak memiliki kuasa yang dari Tuhan Yesus, karena iblis akan selalu mencari-cari kesempatan untuk menghancurkan manusia. Karena itu, manusia butuh penggembalaan dari Tuhan Yesus, gembala yang baik. Karena setiap orang yang digembalakan oleh Allah akan hidup di dalam keberuntungan karena akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, memiliki hidup yang kekal. Dan yang menjadi kesimpulannya, yang pertama, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan manusia di dalam lembah kekelaman. Yang kedua, Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan memelihara domba-dombanya, sebab iblis selalu mencari-cari kesempatan untuk membunuh dan membinasakan manusia yang dikasihi Allah. Yang ketiga, manusia yang digembalakan oleh Allah diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis, sehingga iblis akan kalah di dalam usahanya membinasakan manusia. Demikian pendalaman Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta dan kasih yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau gembala kami yang baik, yang membimbing kami, menuntun kami,
menolong kami, dan memberikan kepada kami jalan yang benar, sehingga kami anak-anak-Mu tidak tetap berada di dalam kesesatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu bagi kami, domba-domba-Mu, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mati bagi kami dan kami diampuni dari dosa. Kami bersyukur untuk semuanya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, termulialah Engkau untuk selamanya. Berkati kami semuanya yang sudah mendengarkannya, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Kami taruh di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan tantangan hidup kita, tetaplah berserah kepada Tuhan Yesus, Raja Mulia, Bapa kita yang sangat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.